Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada saat ini, kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perubahan sosial. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari perubahan sosial, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, sekarang poin yang ke-C kita lanjutkan, yaitu mengenai proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial, bagaimana terjadinya perubahan sosial? Ya, kita lihat dari awalnya seperti apa. Saya akan menjelaskan dulu prosesnya itu seperti apa, kemudian nanti tahapannya seperti apa. Ya, untuk proses yang dimaksud dengan proses perubahan sosial adalah suatu upaya. Ya, perubahan sosial itu adalah suatu upaya bagaimana mengadaptasi atau menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga bisa diterima. Ya, masyarakat bisa menerima dan bisa menyesuaikan dengan perubahan itu. Itu yang disebut dengan proses perubahan sosial. Ya, karena tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semuanya pasti mengalami perubahan. Nah, bagaimana menanggapinya itu ada dalam proses. Ya, nanti apakah masyarakatnya mau menerima atau tidak, ya, itu diserahkan pada prosesnya ini. Ya, kita lihat nih proses perubahan sosial. Untuk masyarakat yang normal, ya, sebelum ada perubahan di sini, setiap masyarakat itu selalu menginginkan suatu keadaan yang harmonis dan serasi. Ya, masyarakat awalnya seperti ini, menginginkan posisi atau keadaan yang harmonis dan serasi. Ya, bagaimana bisa terjadi harmonis dan serasi ini? Bisa terlihat ketika lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sebagai saluran dari masyarakat, ya, bisa berfungsi dan saling mengisi. Ketika setiap lembaga berfungsi dan saling mengisi, maka ya, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat yang disebut dengan harmonis dan serasi ini bisa tercapai. Nah, ketika ada di masyarakat posisi seperti itu, tiba-tiba ya masuk perubahan nih. Ya, adanya perubahan sosial. Ya, lagi adem ayem, lagi tenang, masyarakatnya stabil, tiba-tiba terjadi perubahan sosial. Ya, perubahan ini nanti akan menimbulkan ketidakserasian. Ya, dan mungkin ketertinggalan budaya. Ya, kalau misalnya itu perubahannya berupa kemajuan, ya, adanya ketertinggalan budaya atau biasa disebut cultural lag. Ya, masyarakatnya awalnya ini harmonis, serasi, kemudian masuk suatu perubahan dan akhirnya di sini ada keguncangan. Ya, ada keguncangan yang menimbulkan ketidakserasian. Ya, ketidakserasian, ketertinggalan ini terjadi di masyarakat. Ya, pada saat masyarakat mulai goncang seperti ini, ya, maka nanti akan ada suatu proses yang disebut dengan disorganisasi atau ada yang menyebutnya disintegrasi. Ya, apa itu? Disorganisasi dan disintegrasi itu adalah hilangnya nilai atau aturan yang ada di masyarakat, mulai bertabrakan, ya, antara aturan baru, nilai baru,
aturan lama, nilai lama, nih mulai nih. Akhirnya masyarakat kebingungan, akhirnya sudahlah, saya emang nggak mau ikut aturan nih. Ini yang disebut dengan disorganisasi atau disintegrasi, hilangnya. Ya, nanti ketika hilangnya ini ada proses penyesuaian. Ya, antara nilai baru, nilai lama, ada proses penyesuaian di sini. Ya, di sini penyesuaian. Atau yang disebut dengan adaptasi tadi. Adaptasi. Ya, masing-masing sudah mulai memahami. Ini waktunya tidak sebentar, ada yang lama ya, ada yang lambat, ada yang cepat ya. Ini adaptasi. Nanti setelah adaptasi atau penyesuaian, mulailah timbulnya bukan disorganisasi lagi, tapi reorganisasi dan reintegrasi. Kembali. Ya, kalau tadi mah hilang, nah sekarang di sini adanya timbulnya nilai dan aturan. Ya, nilai dan aturan ini bisa nilai aturan yang baru atau yang mungkin yang lama yang sudah bisa menyesuaikan sehingga masyarakat gampang menerimanya. Ya, jadi di sini bisa nilainya nilai baru dari proses penyesuaian tadi atau mungkin nilainya nilai yang lama yang kembali yang masih bisa dipakai untuk perubahan tadi. Nah, nanti setelah timbulnya reorganisasi maka terjadilah perubahan sosial. Arahnya kemana nanti ya? Apakah positif, negatif, maju atau mundur? Ini tergantung nanti masyarakat nanti akan menanggapinya seperti apa. Ya, salah satu contoh dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah adanya proses modernisasi. Ya, proses modernisasi nih. Ya, nanti setelah ada perubahan sosial, ada penyesuaian, maka masyarakat akan kembali ke posisi yang harmonis dan serasi tadi. Itu yang disebut dengan proses perubahan sosial. Ya, jadi awalnya ini, kemudian masuk perubahan, terjadi ketidakserasian, terjadi disorganisasi dan disintegrasi, kemudian ada penyesuaian, kembali nilainya, terjadilah perubahan. Ya, nanti arahnya kemana di sini? Arah perubahan. Ya, bisa positif, bisa negatif, bisa maju, bisa mundur. Ya, dan nanti akan kembali masyarakat akan harmonis dan serasi lagi. Itu mengenai prosesnya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjutkan dengan poin yang keempat. Ya, masih lanjutan yang kemarin. Sekarang poin yang keempatnya mengenai bentuk. Ya, mengenai bentuk-bentuk. Yang keempat, bentuk. Ya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, secara teori ada 3 bentuk perubahan sosial. Ya, ketiga hal ini memuat masing-masing ada lawannya. Ya, nanti perubahannya apa saja kita lihat. Yang pertama, ada yang disebut dengan perubahan lambat. Ya. Dan perubahan cepat. Kalau lambat dengan cepat. Lambat biasanya disebutnya adalah evolusi. Ya, evolusi. Berubahnya sedikit demi sedikit membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tapi biasanya menyeluruh. Ya. Sedangkan perubahan cepat biasanya ini disebut revolusi. Waktunya sangat cepat. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ada lagi perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu hanya memuat pada unsur-unsur tertentu saja.
Jadi yang berubahnya hanya unsur-unsur kecil di masyarakat, ya, dan tidak mempengaruhi lingkungan secara umum. Contohnya apa? Mode pakaian, ya, yang berubahnya hanya unsurnya saja, tapi tidak mempengaruhi segala macam yang ada di dalam masyarakat, ya. Sedangkan perubahan besar adalah kebalikan dari sini, ya. Ini sifatnya lebih besar, misalnya penemuan teknologi, ya, teknologi cara membuat roti, ya, akhirnya berkembang semuanya, berpengaruh semuanya, ya, dari prosesnya, dari kemasannya semua, ya, konsumennya juga berubah, ya. Jadi kalau misalnya perubahan besar, contohnya adalah teknologi, ya, ilmu pengetahuan, itu pengaruhnya sangat lebar, sangat banyak, ya. Lingkungan masyarakat pasti terpengaruh. Tapi kalau di sini hanya unsur-unsur kecilnya saja yang ada di masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah perubahan yang dikehendaki atau disebutnya direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, ya. Yang dikehendaki ini bisa dari misalnya contoh pemerintah sengaja membuat kebijakan untuk merubah sesuatu, misal satu wilayah awalnya pertanian, kemudian wilayah tersebut dirubah menjadi industri karena apa? Sudah mulai dibangun pabrik-pabrik di mana-mana. Itu ada perubahan, tapi perubahannya sengaja. Pemerintah yang membuat, merencanakan nanti wilayah ini akan dijadikan daerah industri. Nanti daerah ini akan jadi wilayah perlindungan untuk hutan lindung misalnya. Itu pemerintah yang membuat. Berarti yang disebutnya di sini dikehendaki atau direncanakan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan, ini tidak ada persiapan sebelumnya, tiba-tiba berubah. Contohnya apa? Bencana alam, ya, bencana alam. Terjadi perubahan bencana alam, lingkungannya berubah, rumah-rumah hancur atau pencaharian tidak ada, maka akhirnya pemerintah meminta untuk misalnya daerah tersebut dikosongkan, mereka mengungsi, ya, lahannya karena tidak ada lagi, tempat tinggal tidak ada lagi, maka masuknya adalah yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi insya Allah di materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.